saya akan menjelaskan materi tentang risiko untuk pertemuan ketiga dari mata kuliah manajemen risiko rumah sakit untuk prodi administrasi rumah sakit. Ya, sebelum mulai kita berdoa dulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Ini saya mau menjelaskan tentang konsep manajemen risiko rumah sakit, tapi dalam konteks lanjutan dari apa yang sudah kita bahas minggu lalu di kelas. Ya, konsep dari apa itu risiko dan bagaimana belajar risiko. Sekarang kita masuk ke pengkategoriannya. Yang pengkategoriannya itu berdasarkan itu pembukaan rumah sakit. Nah, pelayanan pasien itu tujuan utamanya adalah pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pelayanan pasien, di mana manajemen rumah sakit itu berujung pada manajemen risiko rumah sakit yang berhubungan dengan manajemen dengan risiko klinis dan juga pelayanan dengan fokus kepada pasien atau patient center care. Ya, kedua konsep ini pada dasarnya mengedepankan kedua kebutuhan pasien, yang ketiga pasien safety, dan EBM sama VBM. Atau apa itu EBM? VBM itu adalah evidence based medicine, sama VBM itu adalah value based medicine. Ya, dari keempat standar ini, empat fondasi utamanya adalah asuhan medis, asuhan keperawatan, asuhan gizi, dan asuhan obat. Ya, konsepnya adalah safety is fundamental, ya. Jadi keselamatan pasien itu dari safety, keselamatan adalah bagian fundamental prinsip patient care. Jadi prinsip utama, prinsip dasar dari perawatan pasien dan hal yang penting, ya, critical component of dari quality management. Komponen penting, kritis yang paling komponen yang paling diutamakan dalam kualitas pelayanan. Ya, pada dasarnya dalam melaksanakan manajemen risiko, tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan pasien. Asuhannya, dasarnya adalah konsepnya adalah bagaimana segala sesuatu yang difokuskan itu adalah keselamatan pasien, ya, bukan efisiensi ataupun keuntungan dari rumah sakit, tapi fokusnya adalah ke keselamatan pasien. Itu yang kita kenal dengan patient center care. Nah, dalam asuhan pasien tadi, hal-hal yang paling penting diutamakan itu ada beberapa poin yang harusnya dipertimbangkan. Yang pertama adalah good patient care, bagaimana memberikan pelayanan pasien yang baik, patient center care, pelayanan yang pusat pada pasien, asuhan pasien yang terintegrasi antara satu pemberi asuhan dengan pemberi asuhan, profesional pemberi asuhan lainnya, atau kita kenal dengan PPA. Mereka harus bekerja sama sebagai tim. PPA itu apa aja? Ada dokter, perawat, bidan, terus juga apoteker, ataupun tenaga-tenaga asuhan yang memberikan pelayanan pasien. Masuk gizi juga, terus habis itu PPI, case manager. Nah, semuanya harus menjadi sebuah tim yang berkolaboratif untuk pelayanan diberikan kepada pasien. Prinsip dari asuhan pasien itu sendiri adalah berpartner dengan pasien. Jadi keramah-tamahan juga dinilai. Kemandirian pasien juga salah satu poin yang bisa diharapkan. Jadi ketika pulang pasien sendiri, pasien bisa pulang ke rumah sakit. Dari rumah sakit, pasien bisa mandiri untuk memberikan pelayanan, untuk menjaga kesehatannya. Walaupun tujuan utamanya adalah DPJP sebagai clinical leader, ya, dengan prinsip juga dengan salah satu indikator lainnya adalah multidisciplinary reform. Jadi yang melakukan ronde dalam keselamatan pasien itu atau yang melakukan perawatan pasien dilakukan secara bergantian. Jadi tidak terfokus pada satu orang, tapi tanggung jawab tim dan dilakukan secara bergantian. Ya. Resiko muncul dari karena rumah sakit itu sendiri adalah hal yang kompleks. Setiap orangnya beda-beda, setiap asuhan yang diberikan pasien juga beda-beda. Rumah sakit itu pasien-pasien atau orang yang ada di rumah sakit berasal dari multi budaya yang berbeda-beda juga. Regulasinya, peraturan yang berbeda-beda. Nah, ini yang menjadi risiko. Jangan sampai satu peraturan, satu regulasi tempat ini dengan regulasi lainnya. Rumah sakit juga punya bagian-bagian legal atau bagian-bagian yang berkaitan dengan hukum yang
yang harusnya jadi perhatian ya, jangan sampai rumah sakit mengalami resiko kerugian karena tuntutan-tuntutan hukum. Contohnya seperti apa? Pembocoran data pasien. Juga ada resiko tentang finansial ya, atau keuangan. Seperti yang sudah dibahas kemarin minggu lalu, bahwa ada kemungkinan kerugian di rumah sakit, misalnya pembayarannya tidak dilakukan oleh pasien, pasien yang kabur dan segala macamnya. Lalu dalam manajemen risiko atau risiko rumah sakit, kita juga akan belajar nanti pada ujung pertemuan ini, kita akan belajar tentang risk register. Itu bagaimana mendaftarkan risiko-risiko yang ada di rumah sakit, walaupun tidak mungkin semuanya dihadapi, tapi juga bisa dieliminasi dan dikelola dengan baik. Lalu ada yang namanya metric grading, atau bagaimana mengurutkannya, mengotak-kotakannya, menghitungnya menjadi prioritas risiko yang akan dihadapi atau paling besar dihadapi oleh rumah sakit. Lalu di risiko juga kita kenal dengan FMEA. Nah, FMEA ini adalah kita melakukan mengeliminasi risiko atau apa yang bisa kita lakukan setelah risiko-risiko itu tergrading dengan baik. Red cost analysis. Kita analisis bagaimana resiko itu berdasarkan akarnya yang seperti apa, jadi akar penyebab resiko itu muncul. Contohnya misalnya ada air tergenang, ada pasien jatuh kenapa? Karena ada air tergenang di daerah di bagian pendaftaran. Nah, yang jadi adalah kenapa ada air di situ. Nah, kita lihat ternyata itu ada rembesan dari bocoran AC. Nah, kenapa menjadi RCA? Kemudian di RCA lagi, kenapa bisa terjadi kebocoran air AC? Nah, mungkin seperti AC-nya yang tidak ada maintenance, atau saluran AC-nya yang berlubang karena digigit tikus dan segala macam. Ya, itu yang kita kenal nanti, yang kita pelajari nanti di RCA. Lalu tadi yang seperti yang dijelaskan bahwa safety atau keselamatan pasien itu adalah prinsip dasarnya untuk pasien center care. Selain resiko yang kita pelajari, kita harus juga paham dulu tentang mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Ya. Nah, di sini kenapa? Karena setiap improvement kualitas dari perbaikan dari mutu itu bisa jadi resiko juga untuk kemudian apa yang harusnya bisa dieliminasi. Ya, misalnya ketika rumah sakit melakukan audit keselamatan, lalu ketemu ada risiko plafon akan jatuh, nah disitu juga terpilih mutunya, bagaimana mutu rumah sakit ketika misalnya ada plafon yang jatuh tapi tidak segera diperbaiki. Nah, dalam pelaporan audit keselamatan ada 5 komponen, ada just culture, reporting culture, learning culture, informed culture, flexible culture yang akan dipelajari di mata kuliah manajemen mutu rumah sakit. Nah, selanjutnya dengan 7 standar KP dan 6 SKP serta 7 langkah KPRS dan 13 program WHO pasien safety nantinya akan dipelajari dalam manajemen jaminan mutu rumah sakit. Ya, di dalam mutu nantinya kalau si resiko kita belajar ke dalam 6 komponen ini. Kalau itu kita akan belajar good corporate governance atau tentang leadership-nya. Lalu ada juga good clinical governance tentang bagaimana pelayanan yang bagus oleh para pemberi asuhan. Lalu ada standarisasi input, proses dan output, serta pengukuran mutu dan PDSA. Ya. Ya, misalnya ada ini. Resiko itu untuk menghindari insiden keselamatan pasien. Salah satu fungsi risiko adalah untuk menghindari insiden keselamatan pasien, di mana insiden keselamatan pasien adalah active failure dari unsafe action yang dilakukan oleh yang berkaitan dengan para PPA, dokter, perawat, dan klinis lainnya. Sedangkan sistem manajemen adalah jajaran manajemen atau pemilik, di mana yang seperti kita lihat di segitiga ini, dari sistem manajemen dan sistem pelayanan klinis itu ada hubungan yang timbal balik ya. Sistem manajemen yang baik akan mempengaruhi sistem pelayanan yang klinis yang baik. Sistem pelayanan yang klinis baik akan mempengaruhi juga sistem manajemen. Ya. Begitu sistem manajemen akan berimpak pada sistem manajemen. Begitupun juga yang kalau misalnya jelek.
meningkatnya sistem pelayanan jeleknya sistem pelayanan klinis akan meningkatkan IKP yang akan mempengaruhi pasien dan keselamatan pasien. Di sebelah kiri kalian yang bisa kalian lihat itu ada potongan fisik atau potongan dari bagian-bagian yang ada di gambaran situasi rumah sakit saat ini, di mana mereka itu berserakan, tapi pada dasarnya adalah mereka saling terkait kalau dikaitkan dengan manajemen risiko. Di mana di manajemen risiko kita akan melakukan identifikasi pertama, kita akan analisis, lalu evaluasi dan prioritaskan kita penata laksanaan, dan kemudian mengangkat dalam satu rencana strategis untuk manajemen risiko yang terintegrasi. Seperti apa kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, ini juga udah dibahas ya minggu lalu bahwa yang namanya pelayanan kesehatan itu berubah-ubah, mulai dari keberagaman pasien, staf dan dokternya, lalu populasi pasien yang menjadi semakin tua, harapan yang bertambah akibat keragaman macam-macam nih dari pemangku kepentingan, termasuk dari pasien, keluarga, staf medis, dewan direktur, komite eksekutif, PPA, dan komunitas ya. Lalu ya seperti minggu lalu yang jelasin juga bahwa adanya pertambahan dari penggunaan ilmu pengetahuan internet dan sebagainya, menunjukkan via paperless, lalu komputer sehubungan dengan akses dan data hasil atau outcome, kompetisi. Nah, apakah ada kompetisi antar rumah sakit? Tentu ada, memberikan pelayanan terbaik kepada pasien sehingga pasiennya puas, dan kalau misalnya ada melakukan pengobatan kembali ke rumah sakit. Nah, serta adanya perkembangan dari ilmu kedokteran. Nah, pada dasarnya risiko di rumah sakit itu dibagi atas dua, risiko klinis dan non klinis. Kalau risiko klinis adalah semua isu yang dapat berdampak terhadap pencapaian pelayanan pasien yang bermutu, aman, dan efektif. Sementara kalau pasien risiko non klinis atau corporate risk itu semua isu yang dapat berdampak terhadap tercapainya tugas pokok dan kewajiban hukum dari rumah sakit sebagai korporasi. Ya, kalau non klinis itu bisa ke finansial, risiko ada risiko finansial, ada risiko legal, ada reputasi, serta ada yang berhubungan tentang bahan-bahan berbahaya. Sedikit mengingatkan lagi tentang minggu lalu tentang manajemen risiko itu sendiri apa. Manajemen risiko sendiri itu adalah proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang akan membantu mencegah konsekuensi yang merugikan dan minimalisir dampak dari kerugian yang disengaja pada suatu organisasi. Ya, the process of making and carrying out decisions that will help prevent adverse consequences and minimize the negative impact of accidental losses on an organization. Ini pada dasarnya. Ya, dari risiko di rumah sakit itu ada 6 bagian yang mempengaruhi dapatnya ya, walaupun ini sumbernya dari tahun 2004 tapi sampai sekarang masih relate. Yang pertama ada risiko yang berhubungan dengan pasien, lalu ada risiko yang berhubungan dengan clinical staff ya, staff medis, ada yang berhubungan dengan karyawan, ada risiko yang berhubungan dengan properti sakit, ada risiko yang berhubungan dengan finansial, lalu ada risiko atau risiko lainnya. Yang pertama adalah risiko yang berhubungan dengan perawatan pasien atau pasien care related risk. Nah, itu adalah segala risiko yang berhubungan langsung tentang pelayanan ke pasien. Yang pertama ada konsekuensi dari inappropriate tindakan tidak pantas atau tindakan yang tidak sesuai yang ditunjukkan dari selama pengobatan. Yang kedua ada confidentially dan appropriate release of information. Jadi pembocoran rahasia yang penting dan rahasia.
Lalu yang ketiga ada yang berhubungan dengan protection dari abuse atau pelecehan, kekerasan. Terus habis itu yang keempat yang penting adalah bagaimana apakah pasien terinfokan bahwa dia akan berisiko. Misalnya ketika pasien akan dikenakan melakukan operasi sesar, apakah ada risiko terhadap operasi tersebut, pasiennya harus diinfokan. Kalau ketika pasien akan mendapatkan operasi baik itu tindakan besar maupun tindakan kecil ya. Misalnya kayak pembuangan kutil misalnya, walaupun kecil tapi harus diberikan tahu pasien, oh mungkin ini akan darahnya mungkin agak-agak banyak, itu juga harus diinfokan ke pasien. Yang kelima, discriminatory treatment, yang treatment yang dilakukan tidak adil, appropriate triase dan transfer dari pasien dari IGD ya. Appropriate berarti yang triase yang sesuai, apakah pasien diberikan triase yang sesuai dengan keadaannya pada saat masuk IGD. Pasien participation yang keenam itu partisipasi pasien dalam penelitian dan penggunaan obat-obat tertentu yang harusnya diberikan diinfokan ke pasien. Terus habis itu yang selanjutnya ada pasien dipulangkan dengan keadaan yang seharusnya. Dijelasin sama pasien, Bapak pulang dengan keadaan yang sudah bisa mandiri ya, tapi nanti perlu perawatan seperti A, B, C ketika pulang nanti di rumah. Yang terakhir ada yang di Indonesia mungkin ya adalah increase volume dari jumlah dari kepesertaan atau jenis pelayanan yang terima ketika pasien BPJS ya. Nah, itu tadi resiko-resiko yang berhubungan dengan pasien. Yang kedua ada resiko-resiko yang berhubungan dengan tenaga medis. Apa itu? Itu kredensial dari tenaga staf medis. Apa itu kredensial? Itu jadi tugas sekali untuk mencari tahu ya. Udah tindakan medis sesuai dengan kompetensi dan prosedur berlaku, apakah sudah sesuai? Ketiga, was a patient properly managed? Apakah pasien benar-benar sudah manage dengan baik? Lalu apakah petugas yang diterjunkan menghadapi pasien itu adalah pasien atau petugas yang sudah dilatih. Nah, itu yang sudah dilatih, sudah dikredensial. Kredensial itu apa? Itu menyamakan apakah pelayanan yang diberikan oleh satu orang tenaga dokter atau tenaga perawat, bidan itu sudah sesuai antara satu yang lainnya, harus sama. Saya kayak dokter ini dia memberikan jahitan berapa benang, berapa gimana model jahitnya, itu juga itu yang dikredensialkan. Lalu yang ketiga, resiko yang berhubungan dengan karyawan atau employee related risk, itu risiko keselamatan dan kecelakaan kerja ya, karena karyawan di rumah sakit macam-macam karyawannya, risikonya juga macam-macam. Ada risiko yang karyawan yang terpapar terus dengan radio sinar X-ray. Nah, itu juga berisiko terpapar radiologi misalnya, itu akan berbeda dengan pasien yang petugas yang berada di bagian manajemen atau di bagian fisioterapi. Jadi risiko keselamatan kerja itu ditujukan untuk mengurangi risiko dari pekerjaannya ataupun injury ataupun luka ketika pasien bekerja. Lalu providing for the treatment compensation of worker for work-related illnesses or injury. Jadi kalau misalnya ada petugas yang terkena kecelakaan kerja atau mengalami kecelakaan kerja, misalnya pernah tusuk jarum, yaitu rumah sakit juga mempersiapkan risikonya dan harus menangani risiko itu dengan baik. Yang keempat adalah risiko yang berhubungan dengan properti atau fasilitas. Itu bisa jadi risiko terhadap sebabkan kebakaran ataupun banjir. Terus ada juga risiko paper atau electronic record seperti ke pasien, bisnis dan finansial. Misalnya kalau protected from damage or destruction, jadi proteksi terhadap kerusakan ataupun penghancuran, misalnya kayak dimakan ayam segala macam.
prosedur for handling cash and safeguarding valuables, prosedur untuk keselamatan dari barang-barang berharga. Lalu juga ada bonding and insurance for protected facility from losses, seperti ada nggak keterjaminan terhadap barang-barang yang hilang di rumah sakit. Dari risiko keuangan, yaitu berhubungan dengan bad debt, juga meningkatnya suku bunga, serta misalnya inflasi. Nah, itu juga menjadi salah satu risiko yang ada di rumah sakit. Yang keenam ada risiko lainnya seperti hazardous material management, ya misalnya berhubungan dengan chemical, radioaktif, infection biological, infeksi biologis, terus juga manajemen sampah, legal and regulatory risk, ya berhubungan dengan peraturan-peraturan, sama reputasi risk. Misalnya kayak ketika rumah sakit terkena tuntutan dari masyarakat, atau misalnya terjadi komplain dari masyarakat, itu juga berisiko terhadap pencemaran nama baik dari rumah sakit. Pada dasarnya dalam dimensi risiko di pelayanan kesehatan itu dibagi dua ya, ada risiko korporasi dan risiko klinis ya. Kalau finansial kita lihat di diagram pertama, ada alokasi sumber daya, manajemen anggaran sumber daya, proses-proses manajemen risiko, instruksi bendahara atau misalnya surat-surat yang dikeluarkan untuk misalnya pembayaran. Terus juga ada manajemen kontrak yang berkaitan dengan kontrak-kontrak yang ada di rumah sakit, dan kegagalan fidusiari atau apa, kegagalan fidusiari maksudnya adalah ketika rumah sakit menyebabkan menimbulkan kerugian, menghadapi kerugian akibat dari keputusan direktur. Misalnya ketika direktur menolak untuk pasien semua menerima pasien COVID, nah pasiennya jadi rumah sakitnya jadi sepi. Nah, itu jadi mungkin salah satu kerugian untuk rumah sakit, itu udah pasti jadi kerugian di rumah sakitnya. Lalu ada risiko yang berhubungan dengan politis, misalnya hubungan pemerintah daerah, lalu budaya di masyarakat, legislasi dan regulasi pusat, daerah, harapan-harapan komunitas, politis, dan media. Kalau untuk operasional, kita bisa lihat dari pelayanan dan tindakan klinis, ya, kegagalan proses klinis dan manajemen, kegagalan peralatan dan prasarana, peraturan, kebijakan dan standar, lalu manajemen tenaga kerja, serta perlunya pelatihan dan edukasi secara berkala kepada petugas. Itu risiko kalau misalnya tidak ada update ilmu dari petugasnya, itu juga berisiko misalnya rumah sakit tidak lagi menggunakan sistem baru, itu harus disosialisasikan dengan baik, diajarin petugasnya satu-satu dengan baik bagaimana menggunakan alat tersebut. Lalu ada risiko klinis dalam hubungan legal atau kontak-kontak kepada rumah sakit, tugas terkait dengan tugas pelayanan, tanggung jawab legal dan regulasi, tanggung jawab anggaran dasar, hukum tentang K3 rumah sakit, tentang terkait dengan keselamatan tempat kerja di rumah sakit. Nah, dalam manajemen risiko, prosesnya yang pertama, ini kita lihat dalam sini ya. Yang pertama, ini bagannya udah dipakai tahun dari 2013. Mana yang pertama tuh harus dalam proses manajemen risiko itu harus ada komunikasi dan konsultasi kepada pihak luar ataupun dalam diri organisasi di rumah sakit itu sendiri, untuk menegakkan atau misalnya untuk memulai dari proses manajemen risiko. Yang pertama harus ada tegakan konteks. Gimana tegakan konteks nanti kita akan lihat. Nah, dari situ setelah tegakan konteks, yang kedua adalah identifikasi risiko. Ya, identifikasi risiko apa ya, kita kemarin juga sempat ya, identifikasi risiko adalah menilai bagaimana risiko-risiko itu bagaimana sesuatu itu yang dianggap risiko atau tidak, atau itu malah bahaya. Yang ketiga, analisa risiko. Habis itu yang keempat, evaluasi risiko. Evaluasi risiko apakah risiko yang dapat dihadapi ataupun nanti dihilangkan. Terakhir baru risiko. Dan proses ini adalah proses kesinambungan, di mana semua proses ini setelah dilakukan harus dimonitoring dan direview ulang lagi. Datang lagi konteks, identifikasi risiko lagi, analisis risiko lagi, evaluasi risiko lagi, evaluasi risiko lagi. Contohnya gampangnya gimana? Ketika dulu semua pendaftaran ke rumah sakit menggunakan kertas harus sampai dari awal. Nah, berarti ada risikonya apa? Menggunakan pasien harus nanti dari pagi, parkiran jadi rame, rumah sakit jadi sembraut. Lalu dipindahkan lagi lah rumah sakit menggunakan sistem antrian online, di mana pasien bisa melakukan pendaftaran menggunakan handphone saja. Nah, nanti datang hanya ketika pada saat
Nah, apakah itu tidak ada risiko? Ya bisa saja, ya ada saja risikonya. Apa risikonya? Misalnya banyak masyarakat yang tidak menerima, susah untuk mengakses informasi gitu, tidak terupdate dengan gadgetnya, sistem yang error dari aplikasi pendaftaran dan sebagainya macamnya. Jadi setiap resiko-resiko yang dibuat oleh rumah sakit dan dikelola itu juga harus dimonitoring dan direview kembali. Kita jelaskan satu-satu ya ini ya. Pertama, manajemen risiko yang kemarin seperti manajemen risiko itu minggu lalu kita udah jelasin ya, kalau manajemen risiko adalah suatu kegiatan yang proaktif di mana kita melihat dan mengiritasi kalau misalnya cari-cari lah kira-kira ini ada risikonya atau tidak ya. Tapi itu tadi risiko itu tidak muncul dengan karena satu penyebab, jadi bisa jadi banyak penyebabnya. Nah, selain itu juga karena selain resiko yang kita hadapi hari ini juga ada resiko untuk misalnya akan kita hadapi ketika masa depannya. Misalnya ketika direktur di rumah sakit sekarang kita udah lihat bednya udah sampai 80%. Kalau sudah 80% berarti sudah efisiensi rumah sakit bornya sudah 80%, berarti efisiensi rumah sakit harusnya berarti bisa dikatakan bahwa rumah sakit itu ramai penuh. Berarti ada kedepannya beberapa tahun ke depan pasti bed ini akan terus penuh sampai akhirnya nanti 100%. Kalau 100% berarti tidak bagus untuk rumah sakit. Nah itu resiko berarti di rumah sakit. Kalau misalnya rumah sakit sudah menjadi pilihan, berarti direkturnya juga harus mengembangkan konsep-konsep dan mengembangkan rumah sakitnya. Nah itu maksudnya ada harapan yang akan datang. Apalagi pelayanan akan ditambah. Bagaimana cara supaya pasien merasa nyaman dengan rumah sakit yang sudah ada sekarang dan tidak ada lagi komplain dan segala macamnya. Nah, dalam hal membangun konteks yang perlu diperhatikan adalah faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat. Lalu tentukan sasaran, tujuan, dan struktur organisasi manajemen risiko. Siapa yang akan mengidentifikasi, siapa yang akan menganalisis, siapa yang akan melakukan evaluasi, dan siapa yang akan melakukan pengelolaan risiko tersebut. Itu harus jelas pada saat konteks. Ya. Karena ketika mengembangkan pelaksanaan manajemen risiko itu harus terintegrasi dengan para para orang-orang klinis atau para staf-staf klinis yang bertanggung jawab terhadap risiko-risiko tersebut. Bukan cuma klinis tapi juga semua unit-unit yang berhubungan dengan risiko tersebut. Itu dimaksudkan supaya memberikan good governance ya. Good corporate governance. Jadi bagaimana memberikan pelayanan yang bagus dan sinkronisasi pekerjaan yang terintegrasi yang bisa bikin enak satu sama lainnya. Lalu kebijakan dan strategi ini akan memperjelas peran, tugas, dan tanggung jawab dari staf rumah sakit dalam hal melaksanakan manajemen risiko. Jadi dia tahu tugasnya apa, kerjanya apa, tanggung jawabnya apa. Jadi ketika misalnya terjadi kerusakan AC, petugas IPSRS itu tahu, oh berarti ini kerjaan saya, oh ini berarti tanggung jawab saya, ini pasien jatuh bukan lagi tugas karena kelalaian CS yang tidak memberikan pelang gitu. CS mungkin salah juga, nggak teridentifikasi, atau misalnya perawat dekat sana yang mungkin juga tidak terlihat itu ada air atau tidak terlapor, itu juga jadi tanggung jawab masing-masing. Itu tumbuhnya munculnya ketika budaya kesehatan sudah diterapkan di rumah sakit itu. Saja. Ini struktur organisasi manajemen risiko. Tim keselamatan risiko, manajemen risiko. Bisa dilihat ya bahwa tim manajemen risiko itu sebenarnya hubungan dengan direktur itu adalah hubungan koordinasi, garisnya putus-putus, dia tidak terlihat ya. Nanti saya menjelaskan aja di kelas ya. Setelah kita menegakkan konteks, tugas kita adalah mengidentifikasi resiko. Bagaimana cara mengidentifikasi? Yang pertama, apa yang bisa terjadi? Yang kedua, bagaimana kejadiannya? Yang ketiga, mengapa hal itu bisa terjadi? Yang keempat, kapan hal itu bisa terjadi? Kelima, di mana hal itu bisa terjadi? Dan enam, siapa yang bisa tertimpa kejadian tersebut? Ya, dalam mengidentifikasi risiko harus terjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Setelah melakukan identifikasi, kita lakukan yang pertama analisa risiko. Analisa risiko adalah dampak dan probabilitasnya seperti apa, siapa yang terlibat, tingkat risikonya seperti apa, dan kendali yang sudah ada dan apa yang diperlukan. Ya. Nah,
bagaimana cara melakukan asesmen risiko? Ada 3 caranya. Yang pertama bisa risk matrix grading, ada root cause analysis, color mode, dan effect analysis. Nah, risk matrix itu apa? Sering yang boleh digunakan. Risk matrix itu sering yang boleh digunakan. Jadi deskriptif, detail, dan definitif. Jadi bisa dikelompok, dibagi, dan bisa ditentukan nilai-nilainya. Untuk menentukan risiko terhadap probabilitas dan dampak. Dapat menerangkan bagaimana risiko dapat dimitigasi pada tingkat yang bisa ditolerir, bisa ditolerir kalau misalnya terlalu tinggi. Kalau misalnya mau dimitigasi atau dikelola, apakah risikonya hilang atau bahannya berkurang, itu bisa dilihat dengan risk matrix. Ya, risk matrix ini dilihat dengan chance sama likelihood-nya, yaitu probabilitasnya. Probabilitas dengan dibandingkan dengan keparahannya atau besarnya dampak dari kejadian tersebut. Dan ini bentukannya. Ada yang satu kita kasih nilai 1 jika dia sangat rendah, hampir tidak mungkin terjadi, tapi bukan tidak mungkin terjadi, dan mungkin terjadi. Yang kelima tuh hampir pasti terjadi. Jadi persentasenya 80 sampai 100% pasti terjadi. Nah, misalnya kita udah tahu nih AC itu tidak diservis selama 2 tahun misalnya. Tidak sudah hampir itu akan rusak. Rusak, ada kebocoran, dan segala macam. Itu berarti kita kasih probability-nya 5. Kemudian ada scoring dampak. Nah, scoring dampak juga dikasih scoring 1 sampai 5. Ya, kalau 1 tidak signifikan, yang kedua minor, yang ketiga moderate, yang keempat mayor, yang kelima katastrofik. Ya, kalau tidak ada signifikan, kita lihat lagi dikali dengan cederanya pasien. Apakah bisa cedera pasien? Kita lihat bisa dari foto pembalikannya adalah lihat bagaimana cedera pasien, bagaimana dampaknya terhadap pelayanan atau operasional, bagaimana dampak terhadap biaya, bagaimana terhadap publikasi dan reputasi. Ya. Nah, matriks scaling risiko seperti ini tabelnya. Ya, kalau nilainya hijau, biru itu masih biru, hijau. Jadi ada 4 warna, ada biru, hijau, kuning, dan merah. Nah, berarti sudah katastrofik yang harus segera ditangani. Hitungannya seperti ini. Ya, kalau biru berarti itu masih bisa diterima, masih accepted risk, can be managed by procedure, jadi bisa dikelola dengan prosedur yang baik. Kalau hijau, clinical manager atau lead clinician should analyze the konsekuensi lagi, jadi mesti melihat konsekuensi bisa jadi apakah konsekuensinya bisa dilihat apakah bisa diterima atau nanti bisa dikurangi dari konsekuensinya itu, apakah diterima atau misalnya risikonya dikurangi risikonya. Seperti kemarin saya contohkan ya, ketika misalnya di kelas itu ada sebuah tiang, apakah risikonya itu tiang itu bisa dipindahkan atau ya udah diterima aja kalau misalnya tiangnya jatuh terus tertimpa atau masalah. Terus ada kuning itu untuk perlu detail yang lebih detail, terus juga treatment yang lebih urgent. Kalau merah itu harus segera ditangani. Seperti ini tabelnya ya. Ya, lihat apakah impact-nya sama probabilitasnya. Nah, tahapan keempat itu adalah yang ketiga itu adalah evaluasi resiko. Ya, ranking, lalu setelah di ranking resikonya, habis itu diprioritaskan mana yang jadi prioritas, dilihat cost benefit analisisnya, dan di keempat adalah ditentukan apakah risikonya diterima atau ditolak. Yang terakhir itu adalah pengelolaan risiko yang akan kita pelajari minggu depan. Ya. Dasarnya konsep risiko akan berkelanjutan terus-menerus dan berulang lagi karena memang di rumah sakit tidak ada risiko yang tidak berhenti. Jadi risiko yang berhenti berarti risikonya sudah dihilangkan, tidak lagi ada pelayanan itu. Dan kemungkinan risiko itu selalu pasti akan ada. Jadi lakukan terus analisis, evaluasi terus, monitoring terus risiko-risiko yang ada di rumah sakit. Oke.
sekian penjelasan dari saya. Untuk tugasnya nanti untuk tugas silakan nanti saya share di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf kalau ada salah kata.